Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firman Gemilang, NPM 252011059. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS Hukum Islam. Nomor 1, jawabannya contoh kondisi individu yang bersangkutan. Hak dan kewajiban suami istri, mereka memiliki hak dan kewajiban hukum seperti hak untuk saling waris, serta kewajiban untuk memberikan nafkah dan saling mendukung. Hak asuh anak, jika memiliki anak. Status hukum menikah juga mempengaruhi hak asuh anak. Pencatatan perkawinan, pernikahan yang sah biasanya dicatat dalam sistem peradilan atau administrasi negara, memastikan pengakuan hukum terhadap pasangan tersebut. Hak waris, salah satu pasangan meninggal, status hukum menikah menentukan hak waris bagi pasangan yang masih hidup. Nomor 2, warisan. Hak milik dapat diperoleh melalui pewarisan. Terus pembelian, hak milik dapat diperoleh melalui transaksi jual beli. Terus hadiah, seorang dapat memperoleh hak milik melalui pemberian hadiah. Terus penemuan, jika seorang menemukan barang tidak pemilik. Pengembalian utang, jika seorang memberikan barang sebagai jaminan untuk utang yang tidak dapat membayar utangnya. Nomor 3, keadilan dan kesetaraan. Adil, aktivitas ekonomi diarahkan untuk menciptakan keadilan sosial dan kesetaraan di antara masyarakat. Distribusi kekayaan dan peluang ekonomi seharusnya tidak menyebabkan kesenjangan yang ekstrim. Kemakmuran bersama, asal tujuan ekonomi dalam Islam adalah mencapai kemakmuran bersama di masyarakat. Kepatuhan terhadap hukum syariah, aktivitas ekonomi dalam Islam harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pemberdayaan individu dan masyarakat, aktivitas ekonomi seharusnya mendorong pemberdayaan individu dan masyarakat. Pengelolaan sumber daya alam dengan bijak, mudharabah. Nomor 4, yang pertama, syarat syahnya akad atau perjanjian. Agar suatu perjanjian dianggap sah dalam Islam, beberapa syarat harus dipenuhi, antara lain kesepakatan kedua belah pihak, objek perjanjian yang jelas, ijab dan qabul dengan sadar dan tanpa unsur paksaan. Selanjutnya, kesesuaian dengan syariah. Setiap perikatan atau kontrak harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Terus akad riba, hukum Islam melarang riba. Keabahan dan keadilan transaksi, hukum perikatan Islam menekankan keadilan dalam transaksi. Tanggung jawab dan pelaksanaan janji, setiap pihak yang terlibat dalam perjanjian memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan janji mereka. Ijab dan qabul dalam bahasa yang jelas. Perjanjian gantung atau musaqah dan muhaqqalah. Nomor 5, yang pertama, talak atau perceraian. Perceraian dapat dilakukan melalui talak, yaitu pemberitahuan atau pernyataan perceraian oleh suami kepada istrinya. Selanjutnya, iddah, masa tunggu. Setelah talak, seorang wanita harus menjalani masa tunggu atau iddah. Hulu atau perceraian dengan persetujuan. Jika suami tidak menginginkan perceraian tapi istri ingin berpisah, istri dapat meminta hulu, yaitu perceraian dengan memberikan ganti rugi atau hak pada suami. Selanjutnya, tafsir atau pencerahan oleh hukum. Dan berkasus dapat dijatuhkan oleh hakim berdasarkan keputusan pengadilan atas alasan tertentu. Terus perlindungan terhadap hak-hak wanita. Bisa memberikan perlindungan terhadap hak-hak wanita dalam perceraian. Selanjutnya, pertimbangan kesejahteraan anak. Dalam hukum Islam, kesejahteraan anak diutamakan.
rekonsiliasi atau musyarakah. Islam mendorong rekonsiliasi antara suami dan istri sebelum memutuskan perceraian.